merayu Tuhan. Kayak memakai pas itu bacaannya saya ingat itu kisah Abraham ketika Sodom dan Gomora. Ya benar-benar kayak cerita kitab suci tuh, Sodom Gomora ingin dihancurkan. Apakah ingin seperti itu? Terus kita calon imam apakah hanya merayu Tuhan seperti itu gitu? Kok seakan-akan tapi nggak dijawab gitu. Tambah melonjak. Berita kematian saudara itu juga banyak bayangin Romo. Saudara, sahabat, tetangga, relasi itu bergelimpangan saat itu loh. Saya hampir 3 minggu loh misalnya requiem terus. Nah itu melayani itu kan, meneteskan air mata. Kalau aku menggugatnya gini, Tuhan, aku hanya bisa merayumu dalam doa. Kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, berjumpa lagi dalam Pojok Iman. Salam sehat, salam kerahiman Tuhan. Mantap. Hari ini saya didatangi atau saya meminta ya sebetulnya? Meminta. Seorang frater Ludo namanya, sedang proses belajar teologi. Dan bagaimana frater ini punya cerita rohani yang ingin dibagikan pada kita, khususnya ketika tema yang kita bahas adalah Tuhan, masihkah Kau mendengar doaku? Anda pasti pernah tahu tema ini dari cuplikan lagu atau judul lagu. Bisa nyanyi dulu kali ya, Mo ya. Tanggang ya. Iya. Tuhan, masihkah mau Kau mendengarkan doaku? Tuhan, masihkah gerangan sembahku Kau terima? Gitu ya brother ya, keren juga ya Sar. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih, tema ini yang mau dibahas oleh frater karena dari sentuhan hati yang menggelitik frater dalam upaya masuk dalam ranah pendidikan studinya yang lebih lanjut teologi. Teologi ini kan sebetulnya dia belajar refleksi tentang Tuhan. Makanya hari ini temanya juga hubungannya dengan Tuhan itu tadi. Tuhan, masihkah Kau mau mendengarkan doaku? Kenapa ya frater begitu? Karena katanya ada situasi yang melatar belakangi. Apa itu Bapak Ibu sudah terkasih? Wabah pandemi COVID-19 ini yang telah menakutkan, menggelisahkan, memberi kita juga keprihatinan yang dalam karena bukan hanya di daerah kita, seluruh dunia. Seluruh dunia, Romo. Kadang-kadang kita berpikir, apakah ini satu kutukkah? Apakah ini satu wabahkah, bencana? Tapi kenapa seperti ini? Sampai hampir berapa tahun ya berat ya? 2 tahunan lebih. 2 tahunan. Begini terus dan begitu terus. Nah, kita tanya ya frater, ini punya cerita oleh sedikit yang bisa diceritakan. Dan memang Pojok Iman ini adalah sarana kita berbagi pengalaman iman. Ketika pengalaman iman itu dibagi-bagi, semoga bisa meneguhkan Anda dan saya. Amin. Amin. Mantap. Sekarang langsung saya tanya frater tuh ya, sedikit diulang supaya pemirsa nggak nggak lupa, supaya ingat frater tuh paroki mana. Iya, benar. Ya Bapak, Ibu dan teman-temanku terkasih, gimana kabarnya? Luar biasa? Amin. Biasa di luar. Bukan biasa di luar loh. Itu kan andalannya Romo Rudi biasanya. Ya, nama saya Ludovikus Andri Novian. Saya dari paroki Bekasi. Bekasi Timur ya Romo ya. Bekasi Timur ya. Ya, Arnoldus ya. Ya, umatnya yang terbanyak. Mungkin jadi keuskupan bisa tuh Romo. Udah makin meluas soalnya. Udah semakin luas sekali dan dengan Jawa Barat. Iya, dan banyak banget kan umatnya 25.000 kalau terakhir saya dengar. Oh ya. Pastornya masih sedikit lagi ya. Iya.
pastornya masih sedikit. Nah, makanya anak muda kalau mau jadilah imam. Ayo. Projo Jakarta. Iya. Projo Jakarta. Ya, jadi dari Bekasi ya, Frater ya. Dari Bekasi. Anak keberapa? Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Frater ini udah tingkat teologi ya, tingkat berapa? Sekarang ya? teologi tingkat 6 dan sekarang sedang tesis S2 gitu. Nah, tesis S2 nih mohon doa Bapak Ibu. Semoga lancar karena tema udah. Temanya penting itu dulu. Ya, penting nih. Temanya itu mengenai hidup selibat dan hidup menikah menurut Santo Paulus. Santo Paulus ya. Nah, itu ya gimana kita nanti melihat itu. Apakah ya itu hidup kan 2 selibat. Jalan hidup. Iya, 2 jalan hidup. Semua karunia. 2 jalan hidup di gereja Katolik kan, satu menikah dan selibat. Nah, itu kita doain lah pokoknya. Amin. Hari ini kita jangan bahas itu dulu. Nanti lain waktu aja ya. Lain waktu aja. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita langsung saja pada tema Tuhan, masihkah mau mendengarkan doaku? Kenapa Frater pilih itu? Ya, sebenarnya kan itu banyak yang mengungkapkan itu di masa-masa pandemi ini ya, khususnya Romo ya. Ya apalagi setelah sekitar bulan Juni itu kan lonjakan COVID itu semakin tinggi di Jakarta. Naik betul. Dan apalagi ada varian Delta. Itu lebih mematikan, lebih cepat lah perambatannya katanya. Dan suatu kali kan Romo Yus datang gitu. Apa yang kita bisa lakukan gitu sebagai calon imam? Tapi gitu. Kan pokoknya itu mulainya di Juni. Juni, di Juni, kemudian lonjakannya itu makin menjadi-jadi. Ada varian Delta yang berbahaya juga, dan bagi kita itu menggelisahkan. Betul. Lalu kamu didatangi atau bertanya tuh sama Romo Yus? Nah, Romo Yus datang ke kita karena kan melihat situasi banyak masyarakat kekurangan oksigen, lalu juga rumah sakit semakin terbatas. Bahkan ada yang nggak dapat penanganan loh, Romo, itu kasihan sekali. Dan ini seperti ya kayak film-film apa mau dijadiin kayak zombie di film-film itu loh, Romo. Itu menakutkan sekali. Setiap hari loh saya juga dapat cuplikan-cuplikan itu di Bekasi, di mana itu. Yang pada ada di mobil bak terbuka, ada yang hanya di pintu, ada yang di tenda-tenda, dan juga ada yang maaf ya sekarat dan sejenisnya. Dan belum lagi ekonomi, bayangkan Bapak Ibu, mereka nyari makan aja susah gitu kan, sekarang ditambah sakit seperti itu. Lalu ya Romo Yus, kita bisa buat apa? Kita bisa buat apa? Ditantang nih ceritanya. Iya, ditantang. Kita bisa buat apa? Itu turning point-nya atau ya poin yang pertama sebagai gebrakan ke kita gitu. Terus sampai suatu kali Frater bilang gini, ya duitnya gimana Romo? Terus Romo Yus hanya bilang gini, lu gak usah mikir duit, gua yang mikir duit gitu. Gua yang mikir duit, lu gak usah mikir duit. Yang penting kita bisa buat apa. Nah, kebetulan syukurnya di Samadhi itu fasilitas memungkinkan untuk tempat isolasi mandiri itu Romo. Isoman. Jadi kan ada ya WC dalam, itu kan termasuk yang fasilitas memungkinkan gitu. Sehingga ya orang seminari aja diungsikan ke sini. Nah itu seminaris loh ini ya, diungsikan ke sini. Jadi istilahnya kriteriumnya pas. Dan ketika gejolak itu kan apalagi Romo Rudi pas itu khotbah sangat menarik. Mari kita merayu Tuhan gitu kan. Merayu Tuhan. Kayak memakai pas itu bacaannya saya ingat itu kisah Abraham ketika Sodom dan Gomora. Ya benar-benar kayak cerita kitab suci tuh, Sodom Gomora ingin dihancurkan, apakah ingin seperti itu? Terus kita calon imam apakah hanya merayu Tuhan seperti itu gitu. Kok seakan-akan tapi nggak dijawab gitu, tambah melonjak. Berita kematian saudara itu juga banyak bayangin Romo. Saudara, sahabat, tetangga, relasi. Itu bergelimpangan saat itu loh. Saya hampir 3 minggu loh misalnya di Kuyam terus. Nah itu melayani itu kan, meneteskan air mata. Kalau aku menggugatnya gini,
Tuhan, aku hanya bisa merayumu dalam doa. Mau bantu seperti kamu, aku nggak bisa. Komorbid. Kita bayangin aja. Jadi latar belakangnya itu ya. Iya benar. Ada satu keperhatian yang dalam dengan Tuhan. Masihkah mau kau mendengarkan doaku? Dan akhirnya Frater buat apa itu? Ya, ketika saya refleksikan memang kan banyak yang akhirnya berpikir seperti ini. Benar nggak sih Tuhan itu mendengar gitu, maha mendengar, maha baik lah istilahnya, maha adil. Jika adil, kenapa seperti ini? Jadinya kan gitu kan, banyak pertanyaan muncul. Pertanyaan teologi loh ini. Nah, makanya itu bidang kamu yang sekarang belajar. Harusnya kamu yang menjawab. Nah, itu. Saya pun juga ketika mengalami menatap realitas yang seperti itu, yang keji, yang seakan-akan ya seperti keji kayak Tuhan gitu lah, membiarkan semuanya seperti itu. Apa yang maksudnya di balik itu? Tapi yang jadi permenungan saya, Romo, saya percaya bahwa Tuhan tuh baik gitu, dan selalu memberi karunia. Tapi kan tergantung manusia sekarang. Satu anugerah terbesar manusia itu kan kebebasan gitu. Tuhan mengendaki baik, memberi karunia kan, tapi tergantung manusia menggunakan karunia itu kan. Ya ibaratnya kayak gini, karunia itu Romo Rudi misalnya ya ahli katekis gitu kan, katekese gitu ya. Nah ketika keahlian katekese digunakan untuk malah ya untuk memprovokatorin jangan percaya COVID, pemerintah tuh bohong, ya kan malah membunuh umat ya kan. Atau enggak karunia misalnya saya pintar bermain badminton, lalu bermain dengan Romo Rudi, bilang Romo Rudi ke saya, Romo Rudi minta ke saya, ajarin dong Dok. Tapi saya ketika bermain dengan Romo Rudi, saya cemes-cemesin Romo Rudi, terus saya kasih lob tinggi biar nggak nyampe. Iya, tentang saya pendek, mata kecil. Aduh, ini pelecehan. Nah, kan itu Kak. Itu penyalahgunaan karunia. Iya, penyalahgunaan karunia. Nah, maka ya saya percaya Tuhan tuh memberi karunia melalui berbagai macam cara gitu. Nah, tergantung kita mau sekarang saling bantu-membantu enggak sebagai manusia, atau menggunakan ya anugerah Tuhan mungkin apa yang ada pada kita untuk membantu orang lain. Seperti itu. Dari situ makanya Frater mau terjun ya. Iya benar. Akhirnya mau terjun. Jadi sukarelawan. Iya. Dan Romo Yus membuka kesempatan itu. Peluang itu di mana Frater berkarya. Betul. Di balik layarnya Romo Yus dan kami semua ya. Iya benar. Apa yang memilukan yang Frater jumpai ketika menjadi sukarelawan? Iya. Ya ketika memilukan ya ada beberapa memang dengan kan kita kan menerima di sini kasus-kasus yang memang tidak berat ya Romo. Ya gejala ringan kalau bisa ringan dikatakan. Iya sedang lah, ringan dan sedang itu. Sedangkan yang berat-berat ini yang bermasalah, kadang-kadang kami juga dilema. Dilemanya apa? Rumah sakit misalnya Karolus sudah penuh gitu ya. Lalu kita juga nggak bisa nerima karena di sini kita juga tenaga kesehatan juga kurang memadai, takutnya malah nggak terawat, juga fasilitas kesehatan tidak memungkinkan untuk membantu mereka gitu. Ada tempat alat ICU. Iya benar, dan itu yang membuat dilema gitu. Tapi kan ada usaha kecil yang Frater udah bisa buat, bahwa menolong yang pasien gejala-gejala ringan dan sedang itu nggak penuh ketakutan apa? Nah itu juga sempat takut. Nah karena takutnya apa? Mulai kan mereka berdatangan nih Romo, dan kita kan juga harus mau nggak mau, kalau kita ikut sakit kita nggak bisa merawat mereka dong. Ya tapi ya syukurnya karunia tadi Tuhan memberi karunia. Kalau kita punya niat usaha gitu, pasti Tuhan juga akan membantu gitu. Nah sekarang tergantung kita nih. Kemarin ya kita berusaha dan syukurnya seluruh frater sehat, Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu. Puji Tuhan sehat semua sampai sekarang. Dan ya ini ya salah satu
karena salah satu keajaiban juga ya, karena ada yang sampai deketin orang COVID itu, ada yang tiba-tiba nyelonong Muncul. datang, tiba-tiba nyelonong datang lalu, Pak boleh minta kamar lah, kenapa Pak? Saya kena, waduh kena, agak jauh Pak, agak jauh. Jadi dia main datang dulu ya. Main datang aja masuk. Terus pernah juga Romo Romanus kan biasa bercanda main kursi roda. Terus kebetulan ada pasien yang emang perlu ngambil barang di mobil gitu. Nah ketika balik lagi kan Romo Romanus pas-pasan sama Romo Romanus, lalu pasiennya nih ngobrol. Kenapa Romo kok naik kursi roda? Terus kami yang baru datang, yang tahu dia positif langsung bu langsung ke atas karena bahaya Romo Romanus. Malah ngobrol. Tapi ya syukurnya Romo Romanus sehat sampai kan sekarang. Pakai masker juga kan. Pakai masker, pakai protokol, dan ya itulah salah satu karunia tadi Romo. Karunia ya. Jadi Tuhan itu lindungi ketika kita berani respon dan berusaha. Jawab ya, berusaha. Justru kebebasan kan di sini kan. Betul. Saya ada panggilan untuk bertindak. Iya. Ya kan? Meskipun kamu bertanya, Tuhan, masihkah mau kau mendengarkan doaku? Tapi didengarkan loh ya. Iya benar, didengarkan. Dan memang kita yang dengan harus aktif juga sebagai manusia. Tuhan mengendaki selalu yang baik. Ya. Tapi sekarang tergantung kita mau aktif atau enggak gitu. Ada yang menggembirakan juga nggak pada pelayan itu berjumpa dengan pasien-pasien? Oh iya benar, menggembirakan karena pertama ya mereka bisa tertampung, lalu mereka mendapat fasilitas untuk dilayani dengan baik. Itu menjadi maksudnya ya nggak kegembiraan secara material gitu, tapi secara rohani itu terasa gitu. Ya? Dan apalagi kan sekarang didorong Romojo itu ayo berbagi untuk membagikan makanan ke orang-orang yang kurang gitulah. Nah jadi sisa-sisa makanan samadi yang masih banyak kita bagiin ke pemulung, lalu ke mana lagi ya, orang-orang pinggiran yang itu. Bahkan mereka, saya sampai tersentuh juga Romo. Mereka ketika saya bagi ini, lah Mas udah makan, udah Pak ini untuk Bapak. Mereka dengan kesederhanaannya, dengan keterbatasannya juga memikirkan kita. Mas sudah makan. Nah itu kan salah satu mereka menyadari karunia juga untuk dibagikan. Seperti dalam peristiwa kitab suci janda miskin. Tepat Roh. Beri dari kekurangannya. Sudah makan belum? Kenapa kasih aku? Mendingan buat Bapak aja. Padahal kita mau diberi itu ya. Iya. Kita mau memberi malah dia dengan segala keterbatasannya. Itu berjumpa juga gitu ya. Iya. Untuk para mereka ya saudara-saudari kita. Itu yang membuat saya kadang-kadang ya, aduh Tuhan terima kasih gitu ya. Masih diberi banyak anugerah dan bisa berbagi seperti ini gitu. Jadi kalau ibarat waktu itu kan saya homili merayu-rayu Tuhan. Iya. Sudah berhasil kamu rayu dong. Iya, merayunya ya dengan kita aktif itu benar kata Romo. Kan dulu itu juga selain kita berdoa, kita pun perlu bertindak apa ini gitu kan. Karena kan ya kayak peristiwa Abraham, Sodom dan Gomora, kalau Abraham nggak inisiatif ke Tuhan kan ini. Tapi akhirnya semua yang ditampung, berapa orang tuh yang sembuh ya berita gembiranya ya? Sampai 100-an itu. 100-an ya, 150-an ya. 150-an kurang lebih. Sementara beberapa gelitir aja yang karena memang sudah kehendak Tuhan mungkin ya. Jadi sekarang Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Terus ada jawaban, masih dong. Masih asal kita mau berinisiatif dan berusaha. Jadi di situ juga ada panggilan kita untuk memuji Tuhan, tetap berdoa, merayu-rayu. Waktu itu memang saya merasa, karena saya juga hanya bisa buat itu, Fran. Aku kan komorbid. Iya benar. Mau coba buat dilarang-larang sama Romo Romanu. Gak boleh kamu di sini aja.
Akhirnya aku pakai cara berdoa. Iya. Aku buat gerakan doa rosario, Iya, buat benar. gerakan juga di komunitas apa untuk yuk kita merayu Tuhan. Ya. Jangan-jangan aku pernah berpikirnya, jangan-jangan memang wabah pandemik ini menjadi suatu tanda-tanda zaman juga. Iya, benar. Boleh kan Iya, kita benar, menafsirkan benar. tanda-tanda jangan. Tanda-tanda zamannya apa kalau menurut saya? Jangan-jangan Allah menginginkan manusia bertobat. Jangan-jangan loh, Iya. menginginkan manusia bertobat. Iya, benar. Jangan perang mulu, benci mulu, bertikai terus. Apa sih yang ingin diinginkan kalau kita ini adalah gambar wajah Allah manusia itu? Iya, Kenapa antara wajah-wajah Allah ini berantem? Berantem. Kan harusnya berdamai. Iya, Bang. Keyakinan nggak membuat kita akan berbeda, ya kan? Iya. Ya. Tapi ya ini hanya kalau ini ke permenungan saya. Iya. Oh iya udah kita rayu Tuhan dengan gerakan doa dengan cara yang jangan-jangan memang ini menjadi tanda-tanda zaman tuh, satu pertobatan manusia. Yang kedua, kita doakan orang sakit. Kita doain. Yang kedua, mereka yang meninggal semua. Kan banyak itu antri itu. Iya, makanya. Hampir tiap hari loh, berapa Hampir ribu tiap ya? hari dan untuk kita. Tapi ya bersyukurnya sekarang sudah mulai lonjakan Sudah itu turun, menurun. ya. Itu yang kita syukurin, Bang. Dan ini ya mungkin juga tetap kita waspada. Betul. Semoga dengan kebersamaan, social distancing kita, jaga jarak. Tetap disiplin ya, tetap disiplin. Dan ya puji Tuhan ya untuk kita jadi sehat semua ya. Satu komunitas, keluarga besar. Masih sehat bugar juga. Sehat bugar. Dan dari pengalaman ini apa pesannya buat Frater? Maka ya saya setuju dengan Romo ya sebenarnya. Harapan saya di tengah pandemi ini ya memang kita mengharapkan selesai gitu. Tapi jauh dari itu kita pun perlu yang lebih penting apa? Evaluasi diri, ya kan? Evaluasi diri itu yang penting karena kan ya apapun yang terjadi pada alam ini ya tergantung pada kita juga. Tuhan sudah menganugerahkan berbagai hal. Kalau kita menggunakannya secara tidak bijak ya sama saja. Nah, maksudnya evaluasi diri apa? Hubungan kita dengan lingkungan seperti apa selama ini, gitu kan? Apa kita sudah benar-benar peka terhadap ya kesehatan lingkungan dengan merawat pohon, lalu menjaga ekosistem dengan baik, kayak kita gitu kan? Sendiri juga ya menjaga bumi lah, bertanggung jawab ya. Benar. Dan saya setuju lagi. Hubungan kita dengan manusia tadi, masa antara gambar Allah saling berantem. Nah saatnya ya kita evaluasi. Mungkin kita tadinya sebelum pandemi ini tidak peduli lagi akan berbagi, gotong royong dan sebagainya. Kita diingatkan lagi untuk bisa mau berbagi. Iya, bahu-membahu, gotong royong, kan gitu kan. Kan saya kalau di OKI saya sempil-sempilin gitu tuh, gotong royong gitu maksudnya gitu ya. Supaya emang ini lagi susah, lagi prihatin, ekonomi pun ya ada banyak umat, bukan hanya sakitnya loh berarti. Pandemik ini tuh menyita perhatian juga, ekonomi jadi surut ya. Ini kan kalau nggak kita saling bahu-membahu terpuruk dalam sebuah krisis yang berkepanjangan. Tapi kita mau angkat ini pelan-pelan dan kita saling memberdayakan, membantu satu sama lain, tolong menolong lah istilahnya ya. Bahu-membahu sambil Frater keren juga ya, saya puji ya, berani menjadi sukarelawan. Kendati Romois juga selalu mengotbahinya, mereka pasukan berani mati. Ya kan kata kesannya kemartiran kan. Dan saya sepakat, ini tepat itu. Karena melayani seperti itu harus berani berkorban, Frat ya. Dokter-dokter, perawat kan kita juga pahlawan-pahlawan tuh yang harus kita hormati. Di situ dia pun merenggang nyawa dan sebagainya. Dan puji Tuhan kita dijawab Tuhan. Dan karena kan juga kalau misalnya kita nggak saling menopang ya sekarang andalan orang lain siapa lagi? Mengandalkan pemerintah juga pemerintah tidak bisa secara sepenuhnya kita gitu. Bantu. Kita perlu kita kan bantu bagian dari keluarga. Tapi sebetulnya adalah bagian dari kemanusiaan. Masih merasa manusia? Mari kita membantu. Ya. Kalau belum ya evaluasi. Evaluasi aja. Iya, ya benar. Introspeksi sehingga kita bisa bertanya, Tuhan, masihkah Kau mau mendengarkan doaku? Keren ya.
Brother, Terima kasih panjang banyak lebar Romo. kayaknya, makasih ya. Yang penting senang berbuah ya. Amin. Cepat semangat melanjutkan Semangat studi supaya itu Doakan, menjadi Romo. pengalaman berharga. Syukur-syukur menjadi sebuah buku loh, Bro. Iya, benar. Kisah kasih menjadi sukarela di isoman Samadhi Samadhi. ini misalnya loh, atau apa ya. Iya. Saya sendiri hanya bisa membantu mendoakan. Tapi saya juga buat gerakan-gerakan itu Doa. dengan mencari donatur juga. Yuk ke sini, yuk ke situ ya, Ya, benar. kan? Sehingga sekarang ya banyak sumbangan berlimpah, termasuk untuk warga sekitar pasti ya. Iya. Frater, terima kasih untuk banyak, tema yang Romo. indah ini, menjadi pengalaman rohani. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mungkin kita juga bisa berseru-seru, Tuhan, masihkah kau mau mendengar doaku? Kalau pribadi saya akan mengatakan, Tuhan setiap saat masih mau mendengar. Jawaban Frater itu asal kita mau nggak mencarinya, mau nggak menanggapinya, mau nggak berusaha untuk berbuat sesuatu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Akhir kata, semoga ini bisa menjadi insight yang meneguhkan Anda dan saya tetap semangat, dan semoga ini menjadi berkah untuk kebersamaan kita. Akhirnya naik rakit di Sungai Rimba. Cakep. Sungai Rimba banyak buaya. Cakep. Kristus bangkit, andalan kita, satu-satunya penyelamat dunia. Cakep. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.